Ya, saya kira ini ujian berikutnya buat Jokowi yang mengatakan pemimpin harus berani dan punya nyali gitu ya. Nah, kita lihat apakah Jokowi berhasil melakukan divestasi sampai 51%. Karena Vale sendiri kan tidak mau hilang juga, maka dia akan melakukan perlawanan juga. Apakah diadukan ke arbitrase? Nah, kalau Jokowi istiqomah berani, saya kira kita harus dukung gitu ya. Nah, saya kira 51% itu harga mati yang harus direbut. Nah, kemudian sebagian tadi itu dialokasikan 10% untuk PI, Profitability Index untuk daerah. Divestasi saham ini tuh harga mati ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengocok ulang divestasi saham 11% yang akan ditawarkan PT Vale Indonesia Tbk. Hal ini dilakukan karena dengan penawaran 11% saham tersebut, Indonesia melalui holding industri pertambangan Mine ID tetap tidak akan menjadi pengendali tambang Vale Indonesia. Sebagai gambarannya, saat ini Mine ID baru memiliki 20% saham, sementara saham publik di Vale Indonesia sebesar 20,7% dan sisanya 43,7% milik Vale Kanada serta 15% milik Sumitomo. Jadi perinciannya Vale 43,79%, Sumitomo 15,03%, Mine ID 20%, publik 21,18%. Ya kan? Kalau dikocok ulang, Mine ID 20% ditambah 11 dan ditambah 21, itu sudah menjadi 51%. Cuma masalahnya di dalam saham publik yang 21% itu 59%-nya adalah dimiliki asing. Yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan nasional hanya 40%. Nah, inilah. Namun dengan pembahasan bersama kementerian, Vale sendiri bersedia agar divestasi sahamnya bisa lebih dari 11%. Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan pihaknya mengikuti seluruh aturan yang ada demi memberikan manfaat nilai tambah bagi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru yang bersifat masif. Terlaksananya divestasi 51% saham Vale Indonesia juga akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi karena berhasil membawa pulang nikel ke tanah air. Kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Untuk perpanjangan adalah kewajiban untuk pemerintah mendapatkan 51%. Dan kemudian itu sudah ada best practice, ya, yaitu yang pernah kita lakukan pada case Freeport. Ya, jadi kita jadikan sebagai patokan. Ya, jadi ini kita jaga betul ya untuk bisa dilaksanakan. Desakan untuk divestasi Vale pun menguat lantaran Indonesia dinilai mampu mengambil alih. Jadi kalau dibandingkan dengan Freeport, ini ada kemiripan, tapi menurut saya ini relatif agak sulit. Kalau zaman Freeport itu kan 40% PI-nya, Profitability Index itu dikuasai Rio Tinto Australia. Ya. Dan akhirnya Rio Tinto bisa menjual gitu ya. Tapi seperti kata Pak Mo tadi, ini 20% ini dikuasai oleh nggak jelas perusahaan cangkang dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini harus diselesaikan dulu gitu ya antara pemerintah Indonesia dengan Vale tadi sampai jelas, nah baru dilakukan transaksi tadi. Nah, kemudian tadi pertanyaan Maria, mampukah tidak? Sangat mampu gitu ya. Kenapa? Karena 95% SDM yang bekerja di Vale itu semua orang Indonesia. Menurut pakar hukum pertambangan Ahmad Reddy, kontribusi Vale terhadap pemerintah pusat maupun daerah sangat minimalis. Ada 3 opsi yang bisa dilakukan berikutnya. Pertama, tahun 2025 ketika kontrak karya berakhir, tidak diperpanjang dengan IUPK. Lalu opsi kedua, dengan 118.000 hektar lahan yang digunakan Vale hanya 6.000 sampai 8.000 hektar, maka lahan 6.000 hektar tersebut diberikan kepada Vale dan sisanya sekitar 112.000 hektar diusahakan oleh Mine ID.
Opsi ketiga ya sudah, kalaupun akhirnya kita ingin memiliki saham divestasi 51%, yang 20% yang haknya pemerintah tadi itu di luar 31, di luar 20 ya, dan 11 termasuk 20 ya sudah. Itu bagian dari hak negara, hak pemerintah pusat, hak pemerintah daerah, dan jika pun kita ingin mengusahakan 20%-nya itu ya kalau bisa tidak beli sahamnya itu dengan kemudian jaminan perpanjangan PT Vale. Jadi kita memperoleh hak 31% tanpa kemudian membeli saham. Jaminan kita apa? Kita perpanjang PT Vale sampai misalnya 50 tahun ke depannya nggak masalah. Toh kita membeli itu tidak dengan pembiayaan karena itu bagian dari bargaining position yang saya kira adil. Lebih lanjut, penyelesaian nasib Vale ke depan diharapkan bisa rampung sebelum pemilu diselenggarakan. Harus cepat ya ini prosesnya. Kenapa? Karena satu tadi kita butuh memang industri nikel di dalam negeri. Sangat membutuhkan bahan baku. Dan kalau bisa dibelokkan dari Vale untuk memasok industri baterai nih yang sebentar lagi akan banyak yang investasi yang masuk, nah itu kan lebih baik. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada cawe-cawe politik lah. Ini kan yang kadang-kadang mengganggu perizinan yang sudah hampir habis mendekati tahun-tahun politik ini. Khawatir ya, bahkan banyak nih nanti Papa minta saham gitu. Akan banyak sekali yang mendistorsi sehingga kebijakan yang harusnya udah diambil alih, sudah kontrak karyanya kalau perlu tadi diambil aja oleh BUMN, itu bisa terdistorsi dengan event-event politik. Jadi semakin baik kalau bisa beres lah beberapa bulan ini, nggak usah sampai 2024 nunggu pemilu ya. Terutama untuk status kontrak karyanya mau diperpanjang atau ambil alih oleh BUMN. 50 tahun lebih dikeruk untuk kemakmuran asing, sudah saatnya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri demi optimalisasi pengembangan ekosistem dari hulu ke hilir dan cita-cita RI menjadi negara modern di 2045.